Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam juga terpercaya. Bersama saya, Imam Fawaid. Ya, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Sejumlah sekolah di Banyuwangi dirusak oleh orang tak dikenal. Sebanyak 10 warga negara asing pelaku penipuan online dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dampak kemarau panjang, tanaman hidroponik petani di Lamongan rusak. Saudara, seorang pengendara motor di Mojokerto menabrak pengendara motor lain di depannya yang hendak berputar arah. Akibatnya 2 korban luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, Mojokerto, Selasa siang. Akibatnya kedua pemotor menderita luka parah. Korban yakni Latif, 55 tahun, warga Wonoploso, dan Muhammad Ali, 24 tahun, warga Puri, Mojokerto. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Glagah Pacet. Benturan keras juga menyebabkan kedua sepeda motor milik korban rusak parah. Kecelakaan bermula saat motor Muhammad Ali menabrak motor Latif di depannya yang hendak putar arah, sehingga keduanya terjatuh dan terpental di jalan beton. Dari utara ke selatan sama. Yang satu mau belok, yang dari utara, yang belakang langsung nabrak. Terus kondisi korban gimana, Pak? yang satu parah, yang satu enggak. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di Sungai Jagir, Wonorejo, Surabaya. Mayat yang mengenakan celana pendek dan kaos warna putih serta bertato tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang pencari ikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, saudara, mayat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Mayat laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Jagir, Wonorejo, Surabaya, menggegerkan warga. Mayat dengan ciri-ciri memiliki tato di bagian lengan, memakai sandal jepit warna hitam, celana pendek warna putih dan kaos putih ini pertama kali ditemukan oleh pencari ikan setempat. Mendapat laporan, petugas BPBD Kota Surabaya serta polisi mengevakuasi mayat ke darat menggunakan perahu. Ibda Fondra, Kanit Reskrim Polsek Rungkut, Surabaya mengatakan, mayat ditemukan tanpa identitas dengan kondisi mengapung. Di tubuh korban juga tidak ditemukan tanda kekerasan. Tadi pagi menerima laporan dari masyarakat adanya penemuan mayat yang ada di sungai depan Stikom. Kemudian inisiatif dari nelayan dipinggirkan ke pinggir sungai. Kemudian setelah itu kita panggilkan untuk BPBD 112 dan Inavis. Selanjutnya untuk keterangan dari korban belum ada, masih misteri. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas membawa mayat ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk dilakukan visum. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, teror perusakan sejumlah gedung sekolah terjadi di wilayah Banyuwangi. Selain merusak fasilitas sekolah dan ruang kelas, pelaku juga mencoreti tembok sekolah dengan tulisan ancaman perampokan. Salah satu pintu di gedung SDN 3 Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi pecah. Tak hanya itu, isi ruang kelas berantakan. Selain kelas itu, ada sejumlah ruang lain yang dirusak serta diacak-acak seluruh isi ruangannya. Selain merusak, pelaku juga mencoreti dinding sekolah dengan ancaman perampokan. Selain di SDN 3 Kedung Ringin, sejumlah SD, negeri, dan sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Muncar pernah diteror dengan aksi serupa. Diduga perusakan terjadi saat dini hari. Meski dirusak dan ditulisi ancaman perampokan, tidak ada barang berharga milik sekolah yang hilang. Pelaku hanya mengambil uang tabungan harian siswa yang jumlahnya kurang dari Rp100.000. Belum diketahui apa motif aksi teror tersebut. Polisi masih memeriksa saksi mata dan menunggu hasil penyelidikan. Itu kaca itu dijebol pakai rejeng, itu batu rejeng besar, di rejeng tak cor-coran itu seperti cor itu dilemparkan ke dalam
pecah pintunya yang sebelah kanan, jebol, rusak. Terus ada perusakan di dalam, menggeledah apa nggak tahu, terus ke ruangan saya, buka jendela, terus lari mengalih ke tempat ruang perpustakaan musola. Di sana juga membuka pintu dengan paksa, merusak, dan televisinya juga dirusak, padahal digembok. Diawali dari SD Kedung Rejo 1. Bergerak ke SD Tembok Rejo 1, Ketapan 1, dan TK juga terjadi juga ada pencurian. Nah, pencurian ini selalu motifnya hampir sama kalau saya pelajari, karena yang diambil barangnya tidak dalam artian bukan elektronik, tapi itu hanya tabung gas. Nah, terus berikutnya si pencuri itu selalu meninggalkan tulisan. Ada yang pakai spidol, ada yang pakai kapur, dan yang hari ini malah justru ada peningkatan tidak spidol tapi pakai pilok. Pasca teror oleh orang tak dikenal ini, siswa dan guru takut sehingga proses belajar sempat terganggu. Kasus teror sekolah itu ditangani aparat Polsek Muncar. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Sebanyak 10 warga negara asing pelaku penipuan online dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, dan tetaplah bersama kami.